Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajruddin Syarif, NIM 1847241035 dari kelas 28D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis buku IPA di SD guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPA SD. Nah, materi kali ini itu analisis buku IPA SD. Nah, apa itu analisis? Istilah analisis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analisis yang memiliki arti itu melepaskan. Sedangkan dalam bentuk kalimat analisis diartikan sebagai proses pemerintahan dan evaluasi. Jadi analisis diartikan sebagai proses pemerintahan dan evaluasi dari data atau informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipelajari lebih dalam, dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu yang dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh analisis buku IPA kelas 6 SD tentang makhluk hidup dan proses hidupkannya. Nah, adapun standar kompetensinya yaitu memahami hubungan antar ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya, dan kompetensi dasarnya atau KD-nya yaitu adalah yang pertama, mendeskripsikan hubungan antar ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan dan lingkungan hidupnya. Yang kedua yaitu mendeskripsikan hubungan antar ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan dengan lingkungan hidupnya. Adapun materinya yaitu ciri khusus makhluk hidup, di mana yang pertama adalah membahas tentang ciri-ciri khusus beberapa hewan, seperti yang pertama adalah hewan kelelawar atau kalong, merupakan salah satu contoh hewan mamalia yang mencari makanan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Kelelawar memiliki kemampuan untuk menggunakan suara untuk mengetahui letak atau benda apa yang menghalangi jalannya, yang dinamakan itu adalah ekologi. Yang kedua yaitu adalah cicak, mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa berupa serangga. Cicak juga mempunyai bantalan perekat pada kaki-kakinya. Cicak juga dapat memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh, akan tetapi ekor cicak terputus dan dapat tumbuh kembali begitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah bebek. Bebek itu mempunyai bulu yang berminyak agar tidak basah saat berenang di air. Bebek juga mempunyai sudut paruh yang berbentuk sudut untuk mencari makanan di air atau di lumpur. Nah, bebek juga memiliki yaitu selaput pada di antara jari-jarinya untuk membantu dia berenang di air. Nah, selanjutnya itulah materi tentang ciri khusus beberapa tumbuhan, seperti yang pertama adalah tumbuhan teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan air. Akar yang pendek pada tumbuhan teratai tidak menyulitkan untuk menyerap air, dan batang yang berongga. Nah, batang yang berongga digunakan untuk membantu teratai mengambang di air. Yang kedua, bagian kedua itu adalah tumbuhan kedua itu adalah kaktus. Kaktus memiliki akar yang memanjang karena diperlukan untuk mencari air di permukaan tanah. Batang kaktus itu berlapis lilin sehingga mengurangi penguapan air, dan tumbuhan kaktus memiliki daun yang berbentuk duri sehingga dapat mengurangi penguapan air. Yang ketiga yaitu adalah kantong semar. Kantong semar menghasilkan cairan nektar untuk menarik perhatian serangga dan mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nah, selanjutnya yaitu adalah kemungkinan kesulitan yang dihadapi. Yang pertama, pada materi ciri khusus hewan.
secara keseluruhan, untuk materi tentang ciri khusus hewan tidak terlihat kesulitan yang berarti pada saat proses pengajarannya. Hanya hanya untuk salah satu sifat dari kelelawar, yaitu adalah ekolokasi. Yang memerlukan itu adalah treatment khusus tentang bagaimana cara kerja dari ekolokasi tersebut. Solusinya yaitu dengan menjelaskan bagaimana ekolokasi yang dimiliki kelelawar. Guru, kita sebagai pendidik bisa menggunakan dengan bantuan media audiovisual seperti video dan media proyeksi seperti film untuk menjelaskan cara kerja ekolokasi pada siswa. Guru juga dapat mempraktikkannya langsung dengan melibatkan siswa agar siswa dapat memahami dengan baik. Ya, selanjutnya yaitu adalah ciri pada materi ciri khusus untuk tumbuhan. Untuk ciri pada khusus tumbuhan itu sifat-sifat yang diamati secara visual atau yang dapat dilihat bukan merupakan sebuah masalah dalam melakukan proses pembelajaran, karena kita dapat menggunakan media visual. Nah, akan tetapi untuk sifat-sifat yang tidak kasat mata seperti batang yang berongga pada tumbuhan teratai, fungsi dari beberapa ciri khusus pada kaktus, dan cara kantong semar untuk menghasilkan cairan nektar, perlu adanya usaha yang lebih mengajarkan kepada siswa. Solusinya yaitu guru dapat menggunakan media animasi, video, atau film yang berisi tentang materi-materi tersebut dengan melakukan percobaan dengan menghadirkan objek secara langsung dan untuk mengajarkan kesulitan dalam mengajarkan materi yang diinginkan sehingga materi tersebut dapat diterima oleh siswa dengan baik. Mungkin itu saja materi atau materi yang sempat saya sampaikan untuk malam ini, untuk saat ini. Semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.